Gracie, coba deh kamu bayangin setiap kali kamu buang botol plastik, bungkus mie instan, atau kardus bekas yang kamu anggap sampah dan udah nggak berguna lagi itu sebenarnya bisa menghasilkan uang loh. Bahkan bukan cuma ratusan ribu, tapi miliaran dolar. Gila nggak sih? Bahkan nih ya, ada negara yang rela impor sampah dari luar negeri terus diolah lalu dijual lagi. Lebih gokilnya lagi, ada juga negara yang ekspor sampah dan dibayar mahal untuk itu. Jadi sebenarnya siapa sih raja bisnis sampah dunia? Dan kenapa barang buangan ini bisa jadi rebutan negara-negara besar? Yuk Gracie, kita kupas semuanya dan siap-siap kaget nih sama nilainya. Pertama, pasti kalian bingung kan kenapa sih kok sampah bisa jadi duit? Jawabannya simple, karena sampah adalah bahan baku murah. Bayangin nih, kamu punya pabrik plastik, kalau pakai plastik baru, modalnya pasti gede. Tapi kalau kamu pakai plastik bekas yang dilebur ulang, biayanya bisa hemat sampai 70%. Dan itu nggak cuma plastik, logam, kertas, bahkan sisa makanan pun bisa punya nilai. Pasarnya juga gila-gilaan. Menurut laporan Global Waste Management Outlook, bisnis pengelolaan dan perdagangan sampah nilainya lebih dari $1 triliun AS per tahun. Selain itu, banyak negara sekarang punya aturan ketat soal lingkungan. Jadi perusahaan terpaksa cari bahan baku dari hasil daur ulang. Sampah yang tadinya dibuang sekarang malah diburu. Sekarang kita masuk ke kategori yang laku keras di pasar global. Pertama ada plastik, botol minum, kantong belanja. Semua bisa diubah jadi serat kain atau kemasan baru. Kedua ada logam, aluminium, tembaga, dan baja bekas. Ini harganya tinggi. Bahkan 1 ton aluminium daur ulang bisa hemat energi 95% dibanding bikin baru. Ketiga ada limbah elektronik, HP bekas, laptop rusak, isinya emas, perak, palladium. Ada perusahaan yang literally menambang emas dari papan sirkuit. Keempat ada kertas dan kardus. Apalagi sejak belanja online makin ramai, kebutuhan kemasan makin melonjak. Terakhir ada sampah organik, sisa makanan diolah jadi pupuk atau biogas. Intinya kalau tahu caranya, hampir semua jenis sampah bisa jadi uang. Amerika Serikat. Kalau ngomongin volume, Amerika itu ibarat petani sampah terbesar di dunia. Bayangin aja, setiap orang di AS rata-rata buang hampir 2 kg sampah per hari. Kalau dikumpulin setahun, jumlahnya bisa bikin gunung buatan. Nah, mereka nggak buang semuanya di dalam negeri. Sampah yang masih punya nilai seperti plastik bersih, logam bekas, dan kertas dikirim ke negara lain untuk diolah. Ada perusahaan raksasa bernama Waste Management Inc. yang mengelola jutaan ton sampah per tahun. Buat mereka, sampah itu bukan masalah, tapi barang dagangan. Jepang itu unik, warganya sangat disiplin soal buang sampah. Kalau di Jepang, mau buang botol plastik aja harus copot labelnya dulu, tutup botolnya dipisah, dan semua dicuci bersih. Kenapa repot-repot begitu? Karena mereka tahu barang itu akan dijual lagi. Bahkan Jepang terkenal menjual logam bekas, limbah elektronik, dan kertas berkualitas tinggi ke pasar internasional. Selain itu, mereka punya teknologi canggih untuk mengubah sampah jadi energi listrik. Makanya Jepang bisa mengolah sampah lebih cepat dan menghasilkan uang darinya. Jerman. Di Eropa, juaranya adalah Jerman. Negara ini mendaur ulang lebih dari 65% sampah mereka, angka tertinggi di dunia. Sistemnya rapi, mulai dari pemilahan di rumah, pengumpulan terjadwal, sampai penjualan bahan hasil daur ulang ke industri. Bayangin, Jerman bahkan mengimpor sampah dari negara tetangga karena pabrik daur ulang mereka masih butuh bahan baku. Mereka ibaratnya kayak tukang bakso yang bahan bakunya nggak cukup, jadi minta kiriman bakso mentah dari tetangga. Belgia dan Belanda. Dua negara ini jadi terminal perdagangan sampah di Eropa. Banyak negara tetangga yang mengirim sampah ke sini bukan buat dibuang, tapi buat diproses lalu dijual lagi. Belanda juga terkenal kreatif. Mereka bikin jalan dari plastik daur ulang dan punya pelabuhan besar untuk ekspor bahan hasil olahan sampah. Cina dulu. Sampai tahun 2018, Cina adalah pengimpor sampah terbesar di dunia. Mereka menerima jutaan ton plastik dan kertas bekas dari AS, Eropa, dan Jepang untuk diolah jadi barang baru yang kemudian dijual kembali. Tapi karena polusi makin parah, Cina memutuskan stop impor plastik bekas. Keputusan ini bikin banyak negara barat panik karena mereka kehilangan pasar utama buat membuang sampahnya.
Malaysia, Indonesia, Vietnam, Turki. Setelah Cina tutup pintu, negara-negara Asia Tenggara dan Turki jadi tujuan baru ekspor sampah dunia. Masalahnya nggak semua kiriman itu bersih, banyak yang ternyata bercampur dengan limbah berbahaya. Malaysia sampai pernah mengirim balik 150 kontainer sampah ilegal ke negara asalnya sambil bilang, negara kami bukan tempat sampah dunia. Indonesia juga sempat menemukan kiriman sampah plastik yang bercampur limbah medis. Jadi, walaupun ada peluang bisnis, resikonya besar kalau nggak diawasi. Oke, sekarang kita bahas hal yang lumayan bikin kaget. Ada negara yang justru mau beli sampah dari negara lain, dan mereka nggak malu-malu, malah bangga, karena ini bikin mereka untung besar. Salah satu contohnya adalah Swedia. Swedia punya sistem pengolahan sampah yang super canggih. Saking efisiennya, mereka nggak punya cukup sampah dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi. Akhirnya, mereka impor sampah dari negara lain, seperti Norwegia, Inggris, dan Italia. Cara kerjanya gini, sampah itu dimasukkan ke fasilitas incinerator, dibakar dengan teknologi tinggi yang meminimalkan polusi. Proses ini menghasilkan listrik dan panas yang kemudian dipakai untuk memanaskan rumah-rumah penduduk saat musim dingin. Dan yang paling gila, negara yang buang sampah itu malah bayar Swedia buat mengambilnya. Jadi si Swedia dapat duit dari negara lain, dapat bahan baku energi, dan rakyatnya dapat listrik plus pemanas gratis. Kalau ini bukan win-win solution, saya nggak tahu lagi mau sebut apa. Sekarang kita geser ke sisi lain, negara yang justru jadi raja ekspor sampah. Dulu Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa adalah pemain utamanya. Mereka mengirim jutaan ton plastik, kertas, dan logam bekas ke Tiongkok setiap tahun. Kenapa Tiongkok mau terima? Karena biaya daur ulang di sana jauh lebih murah, dan industri manufakturnya sangat membutuhkan bahan baku hasil daur ulang itu. Jadi, barang bekas diubah jadi bahan baru yang kemudian dijual lagi ke seluruh dunia. Tapi di tahun 2018, Tiongkok bilang, stop, kami nggak mau lagi jadi tempat pembuangan sampah dunia. Akibatnya negara-negara barat kelabakan karena mereka kehilangan pasar utama buat buang sampah mereka. Lalu mereka mencari alternatif dan akhirnya banyak sampah plastik dialihkan ke Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Jadi tanpa kita sadar, sebagian sampah luar negeri yang diolah atau bahkan mencemari lingkungan bisa jadi berasal dari negara-negara kaya yang nggak bisa lagi ekspor ke Tiongkok. Nah, yang bikin bisnis ini luar biasa menarik adalah nilainya yang fantastis. Menurut Bank Dunia, pasar global daur ulang plastik saja nilainya bisa tembus ratusan miliar dolar per tahun. Itu belum termasuk logam mulia yang bisa diambil dari elektronik bekas kayak tembaga, perak, bahkan emas yang ada di smartphone, laptop, dan TV rusak. Bayangin aja, dari 1 ton ponsel bekas, kita bisa dapat emas lebih banyak daripada yang ditambang dari 1 ton batu ditambang emas biasa. Makanya, daur ulang elektronik jadi bisnis yang super menggiurkan. Kedepannya, teknologi pengelolaan sampah akan makin canggih. Ada yang pakai robot dengan AI untuk sortir sampah, ada yang bikin pabrik otomatis tanpa pekerjaan manusia, bahkan ada startup yang mengubah plastik jadi bahan bakar ramah lingkungan. Jadi, kalau dulu orang lihat sampah sebagai masalah, sekarang banyak negara melihatnya sebagai tambang emas baru. Dan siapa yang bisa menguasai teknologi ini, kemungkinan besar bakal jadi pemain ekonomi global yang nggak bisa diremehkan. Jadi, kalau kita lihat dari semua segmen tadi, alasan kenapa negara-negara maju sekalipun gak malu-malu terjun ke industri sampah itu jelas. Karena ini bisnis besar, aman secara regulasi, dan punya masa depan panjang. Sampah itu sumber bahan baku murah, bahkan gratis. Ditambah lagi, masyarakat dunia sekarang semakin peduli lingkungan. Jadi, negara yang bisa menguasai teknologi daur ulang dan pengelolaan sampah, otomatis punya keunggulan ekonomi sekaligus citra positif di mata dunia. Makanya, Amerika, Jepang, Jerman, sampai Swedia mau repot ngurusin dan bahkan impor sampah. Mereka tahu di balik tumpukan plastik, logam, atau kertas, itu ada miliaran dolar yang menunggu diolah.
Apakah Indonesia termasuk salah satunya? Jawabannya iya, tapi masih dalam tahap berkembang. Indonesia sudah mulai menggarap industri ini, terutama dalam pengolahan plastik dan kertas bekas untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Bahkan, beberapa pabrik di Indonesia justru mendapat pasokan sampah dari luar negeri. Meski ini juga membawa risiko besar kalau tidak diawasi, seperti masuknya limbah berbahaya. Potensinya luar biasa, tapi tantangannya juga besar. Mulai dari teknologi yang masih terbatas, sistem pengelolaan yang belum merata, sampai masalah sampah ilegal. Kalau Indonesia bisa memperkuat regulasi, memperluas teknologi daur ulang, dan mengubah mindset masyarakat, bukan nggak mungkin kita bisa ikut bersaing jadi pemain besar di tambang emas bernama industri sampah ini. Jadi sekarang kita bisa lihat kan, sampah itu ternyata bukan cuma masalah, tapi juga bisa jadi bisnis miliaran dolar yang bikin negara maju makin maju. Pertanyaannya, kalau negara-negara ini bisa mengubah sampah jadi emas, kenapa kita nggak mulai lihat peluang yang sama? Gimana menurut kamu, negara kita sebaiknya jadi pengimpor sampah untuk diolah seperti Swedia, atau jadi eksportir yang mengirim sampahnya untuk diolah ke negara lain? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, karena aku penasaran banget sama jawaban kalian. Jangan lupa, kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, tekan tombol subscribe, dan share ke teman-teman kamu, biar makin banyak orang yang tahu kalau sampah itu ternyata bisa jadi harta karun.